selamat malam pemirsa. Beberapa hari yang lalu kita dengar bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan memiliki data intelijen mengenai kemana arah politik dan juga parpol di tahun 2024 mendatang. Sontak ini pun menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Ada yang menganggap ini sah-sah saja pernyataan Presiden tersebut, tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan mengkritisi bahwa tidak seharusnya seorang Presiden memberikan informasi mengenai ketahuannya, mengenai informasi yang ia ketahui berkaitan dengan data intelijen. Cukuplah data itu disimpan, digunakan, diolah antara Presiden dengan TNI, Polri, BIN dan juga terkait dengan keamanan negara. Nah, benarkah pemirsa kira-kira ada makna ataupun tujuan tertentu dari Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan mengenai ketahuannya atau menyampaikan mengenai ia yang memiliki data intelijen tersebut? Malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tema Jokowi pegang data intelijen, kenapa harus diungkapkan? Saya Tisa Noveni, inilah Dua Sisi selengkapnya. Saya terima komplain dari intelijen, saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIN. Dari intelijen di TNI saya punya KI. Muncul pertanyaan, kenapa harus dinyatakan? Artinya di seluruh dunia sistem presidensial ya begitu tuh. Untuk membahas ini pemirsa, kami telah mengundang 4 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu narasumber saya malam hari ini. Dari sisi sebelah kanan saya ada Bang Faisal Asgaf selaku kritikus. Selamat malam Bang Faisal. Kemudian di sebelah Bang Faisal juga ada Pak Rizal Dharma selaku pengamat intelijen. Selamat malam Pak Rizal. Malam. Kemudian di sisi sebelah kiri saya ada Bung Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam Bang Noel. Malam. Bang Noel ini kita undang kapasitasnya malam hari ini sebagai politisi dari Partai Gerindra. Wih, baru bergabung ya Bang ya beberapa waktu yang lalu Bang ya. Kemudian juga di sebelah Bang Noel sudah ada Bang Boni Hargens merupakan pengamat politik. Selamat malam Bang Boni. Selamat malam. Baik, nah pertama sebelum menuju ke Bang Noel nih saya mau menuju dulu nih ke Bang Faisal. Kalau menurut Bang Faisal apa sih alasan yang bisa kita tangkap kenapa Presiden mengatakan menyampaikan bahwa punya data intelijen mau kemana arah politik parpol 2024? Ya, kalau bicara soal intelijen di era kita 98 itu sesuatu yang menegangkan. Tapi di era negara modern lebih khusus 2 dekade ini dengan keterbukaan informasi, intelijen itu biasa saja. Bahkan banyak hacker-hacker di dunia internasional mampu menjebol pusat-pusat strategi data intelijen. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi berbicara tentang menyampaikan tentang data intelijen yang bertepatan dengan waktu sangat dekat menyangkut dengan penetapan pasangan calon, tentu muatannya politis. Tidak bisa dihindari. Apa standarnya muatan politis tidak bisa dihindari? Apa sih yang menyebabkan Abang mengatakan apa dasarnya ini muatannya politis? Ini soal bagian dari tahapan politik cawe-cawe. Misal Jokowi mungkin sudah secara efektif menggunakan KPK, Kejaksaan untuk memastikan beberapa partai yang mendukung misal Prabowo itu solid. Tapi kemungkinan mungkin ada bisik-bisik di antara mereka. Setelah melihat perkembangan di luar, rakyat lebih cenderung mendukung perubahan, mungkin mereka akan keluar dari situasi ini. Sehingga bahasa Jokowi itu bisa diterjemahkan ancaman. Ancaman buat siapa? Lebih khusus kepada partai-partai yang ada dalam kendali Jokowi. Misal Golkar, PAN. Kalau Gerindra kan tidak kan. Dan kemudian juga ada hajat yang muncul di ruang publik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi Jokowi. Nama Gibran sampai hari ini tidak pernah lepas dari perbincangan publik. Jangan-jangan bahasa yang digunakan data intelijen dalam mengawasi partai politik adalah pesan yang khusus dari Jokowi mengatakan bahwa mungkin sudah ada deal calon wakil presiden Prabowo itu Gibran.
Bang, Jadi tapi ini kan belum ada ketuk palu loh Bang soal bisa atau tidaknya. Tidak. Dari segi usia ini sebuah tudingan loh Bang. Gini Mbak Tisa, di awal pembicaraan saya mengatakan muatan politik itu kan besar. Oke. Mengapa presiden melempar itu ke publik sudah otomatis terjadi kausalitas, hukum sebab akibat, ada reaksi, aksi dan macam-macam. Nah itu satu dimensi yang melihat ada kebutuhan di lingkaran kekuasaan Jokowi. Jokowi ingin memastikan partai pendukung Prabowo solid dan Gibran lolos dengan paket agenda kepentingan pribadi. Oke, ini tudingan ini kita tahan sampai di situ dulu. Saya ingin mendengar suara Bung Noel. Bung Noel sebagai bagian dari partai yang disebutkan tadi oleh Bang Faisal, ingin dipegang begitu, ingin supaya nanti Gibran bisa jadi bagian dari Prabowo Subianto. Itu loh tudingan dari Bang Faisal tadi. Itu kan Silakan opini, dijawab. opini atau analisa itu sah-sah saja. Tapi kan kebenarannya kan belum tentu benar. Ya. Apalagi tadi dibilang Pak Prof. Effendi Gojali, dalam sistem presidensial itu hal yang biasa. Apalagi dengan era keterbukaan hari ini, di mana era industri digital. Kita lihat jangankan intelijen, hacker aja mampu menjebol yang tadi sampaikan Faisal segap itu. Dijebol tuh berapa kali Pentagon atau semana dijebolin, biasa aja. Artinya apa yang dilakukan presiden itu kan hal yang lumrah karena BIN, di intelijen di polisian, di TNI, itu kan di bawah presiden semua. Kecuali presiden mengungkapkan ada loh, ternyata kan tidak. Presiden tidak mengungkapkan, hanya mengingatkan bahwa saya ini ada perangkat intelijen yang sebetulnya saya bisa ketahui arah mana dukungan politik A, B, C, F, D. Artinya tidak sebuah ancaman sih, itu hanya mengingatkan bahwa ya sosok presiden masih memiliki perangkat intelijen, nggak lebih dari itu. Saya rasa gitu, Nisa. Oke, Bang, tapi begini Bang Noel, ada statement mengatakan sebaiknya tidak usah diungkapkan karena kalau tahu wajar loh kalau seorang presiden tahu data-data intelijen, tapi sebaiknya tidak usah diungkapkan ke publik. Bagaimana merespon soal ini Bang? Data intelijen yang mana? Beliau hanya menyampaikan saya ini Ya, secara garis besar. Oke. punya informasi dari intelijen, arah partai mana kemana. Kan saya nggak diungkapkan siapa-siapanya partai mana kan. Tapi dirasa ini kayak ada sebuah gertakan tadi kata Bang Faisal. Siapa yang digertak dan kepentingannya apa? Siapa yang digertak dan kepentingannya apa? Karena saya lihat kalau gertak siapa yang digertak. Dua kalaupun menggertak kepentingannya apa buat menggertak siapa? Jadi Gitu sah-sah aja Bang ya? Dan itu biasa aja lumrah. Gitu. Kecuali dulu di era Orde Baru, intelijen itu menjadi momok yang menakutkan untuk kita sebagai aktivis. Itulah kira-kira Nisa. Baik. Nah sekarang saya ingin ke Bang Rizal. Bang Rizal, ini sah-sah aja, wajar-wajar aja nggak? Karena kan cuma mengatakan, saya tahu loh data intelijen parpol itu mau arahnya kemana, tapi kan secara detail tidak diungkapkan. Ya, jadi tugas pokok intelijen itu kan adalah 3 hal. Melakukan penyelidikan, melakukan pengamanan, melakukan penggalangan. Tiga tugas pokok intelijen. Nah sekarang Badan Intelijen melakukan tugas pokok itu atas dasar apa? Tentu atas dasar suatu kebutuhan adanya ancaman nasional. Ancaman nasional itu berasal dari mana? Tentu berasal dari penafsiran user. User atas dasar masukan dari pimpinan lembaga intelijen. Nah jadi dalam hal ini konteks Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa dia mengetahui data-data, mengetahui apa yang dilakukan oleh partai politik, itu atas dasar masukan dari pimpinan lembaga intelijen dan kemudian beliau menafsirkan itu sebagai satu ancaman nasional atau tidak. Nah sekarang itu yang mesti diperjelas. Apakah partai politik itu ancaman nasional atau tidak? Yang notabene lembaga infrastruktur demokratis. Itu. Oke, jadi sah-sah aja ya? Oh nggak sah. Nggak sah? Menurut saya nggak bisa. Karena itu merupakan suatu bentuk intervensi terhadap apa yang terjadi di dalam satu lembaga politik yang mana itu bukan bagian dari pemerintah. Tapi kan tidak disampaikan datanya detailnya apa saja, hanya judul besarnya begitu. Begini Mbak Nisa, jadi walaupun beliau menyampaikan secara deskripsi secara umum, dan tentu Presiden akan menyampaikan melalui satu deskripsi umum. Tetapi penafsiran untuk melakukan tindakan itu ada dalam lembaga-lembaga intelijen. Nah sekarang aparat-aparat intelijen itu menafsirkan ucapan Pak Presiden itu seperti apa, dengan tindakan apa. Jadi untuk mendapat informasi itu ada 2 cara yang umum, yakni melalui open source information
kedua melalui covert action. Covert action itu banyak caranya, melalui human intelligence, melakukan penyusupan, melakukan infiltrasi, melakukan penggalangan, atau juga melakukan penyadapan, melakukan electronic intelligence, pemotretan, imaginary intelligence, dan lain sebagainya. Itu semua perangkat ada di dalam atau dimiliki oleh lembaga intelijen. Apakah cara itu yang dipakai? Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara Bung Boni sebagai seorang pengamat politik. Ada yang mengatakan ini tidak wajar untuk dilakukan meskipun tidak disampaikan detailnya apa. Tapi kalau menurut Bang Noel tadi, ya sah-sah aja, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang merasa terancam, nggak ada yang merasa diancam. Bagaimana dengan pengamat politik menilai ini? Sesaat lagi kita akan jawab di dua sisi. Tetaplah bersama kami. Boleh.